Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Kita akan melihat firman Tuhan 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Ya. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus meminta kepada jemaat untuk terus terlibat di dalam pelayanan, supaya mereka juga berdoa bagi Paulus supaya dalam pemberitaan Injil Roh Kudus bekerja dan ada hasil dari pemberitaan itu ya. Mari kita membaca firman Tuhan. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu dan Saudara yang membacanya. Kita akan baca secara bergantian. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak mengikuti orang-orang percuma-cuma, tetapi kami berusaha dan bekerja payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kami. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab dahulu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian mengharapkannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Supaya orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Bersama-sama, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ini firman Tuhan buat kita sekalian. Nah, konteksnya di situ adalah peringatan atau juga menguatkan jemaat di Tesalonika, dan ini juga merupakan nasihat bagi jemaat di Tesalonika dan sekaligus juga permohonan yaitu tentang keterlibatan jemaat dalam pelayanan dan juga dalam hari lepas hari mereka harus bekerja, yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus sendiri bahwa dia sebagai hamba Allah, dia pun melakukan pekerjaan untuk menghidupi dirinya. Sebenarnya layak dia untuk menerima berkat dari jemaat, tetapi dia tidak lakukan itu. Dia justru bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, untuk menjadi teladan, contoh, supaya jemaat mengikuti dia. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana hamba Allah ini meminta kepada jemaat supaya jemaat terlibat di dalam doa. Dikatakan selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami.
supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Jadi doa yang dimohonkan ya adalah berdoa supaya ya firman Tuhan beroleh kemajuan. Jadi doa adalah supaya kebenaran ini sampai kepada banyak orang, supaya firman Allah terus diberitakan, dan orang-orang yang mendengar firman itu hatinya terbuka dan menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, ya sadar akan dosa-dosanya dan kemudian insaf dan berbalik kepada Tuhan. Jadi tujuan menyampaikan firman Allah supaya orang bertobat, supaya orang percaya kepada Tuhan dan mereka diselamatkan, supaya mereka menjadi pengikut Kristus. Nah, untuk itu perlu ada doa. Jadi bukan hanya karena kekuatan atau kehebatan pelayan-pelayan Tuhan, kehebatan Rasul Paulus, bukan. Nah, di sini kita menarik melihat adalah bagaimana Rasul Paulus mengerti sekali, paham tentang kuasa doa itu. Ya, manfaat doa, dan dia rasakan bagaimana dalam pelayanannya karena ada orang yang berdoa, maka pelayanannya berhasil. Ya, dalam suatu pelayanan dia selalu memohon ya kepada jemaat untuk mendoakannya. Nah, kebenaran ini masih sangat relevan hingga sekarang. Ya, kita sebagai jemaat ya wajib ya mendoakan hamba-hamba Allah, para pemberita kabar baik, ya wajib kita mendoakan mereka supaya ketika mereka berbicara tentang firman, bercerita tentang firman, berbicara tentang pribadi Yesus, nah akhirnya orang-orang mendengar, ya iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Orang-orang mendengar firman dan kemudian beriman kepada Yesus. Artinya mereka akan percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, dan mereka diselamatkan. Jadi pemberitaan firman harus terus dilakukan ya supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Jadi tidak hanya jemaat di Tesalonika yang akan mendengar firman itu, yang sudah mendengar firman itu dan yang terus akan maju, tetapi melalui jemaat ini pun ya firman diberitakan dan orang-orang yang lain percaya kepada Tuhan. Ya, jadi tidak cukup hanya jemaat di Tesalonika saja menjadi orang percaya, tidak. Tetapi firman harus terus diberitakan, ya, disebarkan, disampaikan kepada banyak orang. Untuk itu perlu ada yang berdoa atau mendoakan hamba-hamba Allah yang dengan gigih menyampaikan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Nah, ini masih relevan sekali untuk kita lakukan, dan hamba-hamba Allah harus masih terus memberitakan firman Allah kepada banyak orang. Ya, tidak hanya kita berbicara ada satu suku yang terpencil, suku yang terabaikan, tidak hanya itu, tetapi juga ada pribadi-pribadi yang dekat dengan kita, ya, yang mungkin tinggal bersama dekat kita, ya, ada di kota, tidak selalu ada pikiran nanti di daerah yang terpencil pemberitaan itu, tidak. Di kota-kota ya ada banyak jiwa yang belum mendengarkan firman Allah, mendengarkan Injil. Nah, mereka perlu mendengarkannya, perlu ada jemaat hamba Allah, orang percaya membagikan firman itu kepada mereka. Dan jangan lupa terus kita berdoa untuk itu. Jadi kita perlu terus berdoa supaya kemajuan firman Allah itu terus, ya. Tugas ini belum berhenti. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Masih harus terus dengan gigih kita kerjakan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi peringatan, yaitu supaya mereka bekerja dan hasil pekerjaan itu dapat mereka nikmati. Nah, rupanya ada orang yang sudah nggak mau bekerja, ya mereka ngurus-ngurusin yang enggak begitu ya. Nah,
kalau mereka tidak bekerja, terus dari mana mereka makan? Maka dikatakan kalau nggak bekerja, jangan kasih makan. Ya, jadi tidak hanya meminta-minta, tidak boleh, hanya mengemis, tidak boleh. Ya, di ayat 6, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Nah, rupanya ada ajaran yang berkembang waktu itu yang akhirnya membuat mereka tidak bekerja, malas bekerja. Nah, rupanya ajarannya kalau kita belajar itu tentang, kemarin dari firman Tuhan tentang kedatangan Kristus kedua kali. Jadi kalau Yesus sudah akan datang, kita akan diangkat, udah nggak usah bekerja, kita akan terangkat, kita udah akan menyelesaikan dunia ini. Akhirnya hidup santai saja dengan menunggu. Untuk apa bekerja, untuk apa melakukan ini dan itu, untuk apa kita punya itu dan ini, toh sebentar kita akan diangkat oleh Tuhan, kira-kira itu. Sebentar Tuhan Yesus datang kedua kali, kita udah tinggalkan dunia ini kok akhirnya tidak mau bekerja. Nah, itu ajaran yang salah, ajaran yang keliru. Nah, karena ada yang mengikuti ajaran itu, Rasul Paulus katakan ini, tinggalkan ini, jangan ikuti, jangan bergaul, jauhkan diri dari setiap saudara yang seperti ini, menjauhkan diri. Jadi jangan ikut berkompromi, jangan ikut berbincang-bincang asik dengan hal yang seperti itu, ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Ya, di mana mereka akhirnya malas bekerja, atau dengan kata lain tidak mau bekerja. Ya, Rasul Paulus sebagai hamba Allah, ya, dia yang mengajarkan kebenaran, dia tahu akan ada kedatangan Kristus kedua kali, tetapi dia tetap mengerjakan pekerjaannya. Ya, dia tetap bekerja, memberikan contoh. Di ayat 7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jadi jangan lihat yang lain yang tidak mau bekerja, yang dengan menantikan kedatangan Kristus kedua kali akhirnya tidak melakukan apa-apa. Jangan ikuti mereka. Ya, Rasul Paulus katakan ikuti teladanku. Nah, teladan apa? Dia tetap menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, tapi tetap juga melakukan pekerjaan. Ya, dia bekerja supaya ada yang dimakan dan diminum, kan? Jadi harus bekerja. Di ayat 8 dikatakan, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Jadi percuma itu ya pemberian lah, kira-kira itu ya. Jadi bukan minta-minta lah dia ya. Ya, jadi dia makan minum karena ya dia bekerja, hasil pekerjaannya. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jadi kalau kita nggak mau bekerja tapi makan, numpang sana numpang sini makannya, itu menjadi beban namanya. Ya, jadi beban. Oh, sebentar ke keluarga A, ke keluarga B kita, wah, mungkin kita punya alasan ya karena kehidupan begini dan begitu. Apalagi dalam konteks ini alasan mereka mungkin Yesus akan datang kedua kali. Tapi mereka juga perlu makan, kan? Nah, untuk makan itu ya mereka hasil pemberian yang lain, sedekah yang lain. Nah, itu kan salah. Kalau semua akhirnya nggak mau bekerja, terus mereka mau sedekah ke siapa? Ya, jadi ini hanya sekelompok orang yang tidak mau bekerja. Maka dikatakan kalau tidak mau bekerja, ya jangan kasih makan, ya, di ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, ini kebenaran ini ya. Oh, kalau memang nggak mau bekerja, nah bagaimana dia bisa diberi makan? Makannya dari mana? Ya, jadi harus bekerja. Nah, ini juga merupakan satu peringatan keras bagi mereka yang nggak mau bekerja itu, supaya jangan bergantung kepada orang lain. Maka mereka harus bekerja. Ya, harus bekerja. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, ngurusin yang lain yang nggak perlu, yang tidak berguna, tapi nggak mau bekerja. Nah, ini tidak boleh kasih makan, tidak boleh dikasih makan. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Nah, orang-orang yang tidak mau bekerja tadi ini harus
didisiplin, ya. Ya, tidak boleh kita bergaul dengan mereka, dengan kata lain kita akhirnya ikut arus dengan mereka, tidak boleh. Tapi tandai mereka, ya dikatakan tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Ya, supaya dia jadi malu artinya ini merupakan satu disiplin ya. Misalnya dia datang kepada sahabat teman, ya sahabat teman tidak mau, kamu nggak mau bekerja, hanya ngomong aja ke sana, bicara ke sini, bicara ya, apalagi mau bicara ke seseorang, lihat dulu, ini jam makan ini pergi ke sana baru cerita ya. Nah, bahaya kalau dia mengatasnamakan diri sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, perkunjungannya pas setiap kali jam makan baru pergi supaya dapat makan. Ini bahaya, ini tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi kita harus bekerja, ya, jangan malas, jangan tidak mau bekerja karena ada ajaran-ajaran yang mengatakan oke, tidak usah bekerja, toh kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, tidak boleh seperti itu. Memang Yesus akan datang kedua kali, waktunya kita tidak tahu kapan, ya, kapanpun, tetapi sebelum dia datang, kita kehidupan harus lakukan kehidupan seperti biasa, normal, ya, bekerja, ya, pikirkan masa depan anak-anak kita pikirkan masa depan mereka, kita perlu meningkatkan usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita perlu, tapi itu kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jangan sampai karena kita tahu ajaran yang berkata, ya sebentar Yesus datang kedua kali, kemudian kita mati, tinggalkan itu semua. Jadi untuk apa bercapek-capek, berlelah-lelah untuk dapatkan itu? Akhirnya kita nggak bekerja. Wah, keliru. Ya, keliru. Nah, saya juga merasa, nah, kalau kita punya dana, ya jangan terlalu besar kekayaan itu yang kita miliki, itu akan menyusahkan kita juga. Ya, karena kemarin saya membaca berita itu ada orang yang kaya sampai sekian puluh triliun uangnya, ini mau diapain itu, ya, dan akhirnya juga ada indikasi korupsi, akhirnya membahayakan dirinya juga, ya. Jadi jangan juga kita bekerja, lakukan ini, lakukan itu, berusaha ini dan itu supaya kita jadi orang kaya, jadi orang yang hebat, sukses, ya kita mengandalkan diri kita berarti, ya. Jadi kalau kita diberkati, kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Ya, kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan selagi kita hidup, dan penantian kita untuk kedatangan Kristus kedua kali, ya dan amin. Tetap kita berjaga-jaga untuk itu, dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita, hari lepas hari. Iman kita semakin diteguhkan, kehidupan rohani kita terus semakin ditingkatkan. Nah, pertama tadi bahwa kita harus ambil bagian dalam pemberitaan kabar baik. Kita tidak bisa langsung pergi bercakap-cakap dengan orang lain tentang kebenaran, tapi kita bisa terus mendoakan orang-orang yang ada di ladang misi, orang-orang yang sedang memberitakan kabar baik. Kita doakan supaya orang yang mendengar itu akhirnya terbuka hatinya dan percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, mari kita terus mengerjakan pekerjaan apa yang harus kita kerjakan, ya. Jangan kita bermalas-malasan, jangan kita sampai tidak bekerja, kemudian hidup kita bergantung kepada orang lain, tidak boleh. Tetapi kita harus memaksimalkan apa yang kita punya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Apapun beban pergumulan yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan berdoa bersama-sama, membawa segala beban pergumulan kita kepada Tuhan.